Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Dan tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengeluarkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada Dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Petrus berkata, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia yang memberikan, selain dalam Dia Yesus. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan. Jadi terima Yesus, kau selamat. Tuhan Yesus memberkati, pilih yang terbaik. Dan saya mengucapkan selamat malam. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus menyertai kita sebelum kita beristirahat. Biar dipsipnya Tuhan bersama dengan kita sehingga besok pagi kita bangun kembali memuji dan memuliakan Tuhan. Dan malam ini sebelum kita istirahat, ingatlah untuk mencintai firman Allah dengan membacanya dan juga berdoa. Puji nama Tuhan. Dan saya akan membaca satu ayat, beberapa ayat sih sebenarnya, tapi dalam konteks yang berbeda. Dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Haleluya. Jadi di tema kita, di dalam Yesus ada kepastian. Saya membawa ada beberapa kepastian dalam firman Allah yang mungkin menjadi perenungan bagi saya dan saudara untuk terus bergumul bersama dengan Tuhan, untuk terus tinggal taat, melakukan kehendak Allah, menyenangkan hati Allah dalam kehidupan ini dengan cara-cara mentaati firman-Nya. Dari pembacaan ini kita bisa melihat bahwa kepastian yang pertama itu adalah kepastian pengampunan dosa. Makanya orang bilang begini, enak sekali jadi orang Kristen, ngaku dosanya diampuni, lakukan lagi, berzina lagi, ngaku. Jadi biar kamu melakukan apa saja bisa. Nah, Yesus itu mengampuni. Memang Dia Maha Pengampun, tapi bukan karena Dia Maha Pengampun lalu kita dengan bebas untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan dalam keinginan daging. Tidak. Justru karena pengampunan yang begitu luar biasa itulah kita hidup dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Karena sudah terlalu banyak, walaupun firman Allah katakan segala dosa, segala kejahatan yang pernah engkau lakukan, kalau engkau mengakui di hadapan Allah, pasti pengampunan Tuhan itu datang. Jadi baik pembunuh nggak usah takut untuk datang pada Tuhan. Baik penzina nggak usah takut datang pada Tuhan. Baik perampok, pembunuh tidak usah takut datang pada Tuhan. Datang ngaku dosa supaya engkau, Tuhan pulihkan engkau, Tuhan kuduskan hidupmu. Karena Tuhan tidak suka orang yang hidup dalam dosa. Dan Dia akan dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-16, 15-16, Dia akan menguduskan seluruh kehidupanmu. Karena Dia yang memanggil kamu. Yang memanggil kamu itu adalah Allah yang kudus. Dan hendaklah engkau kudus. Itu kata firman Allah. Dan itulah sebabnya ketika engkau diampuni, engkau dibawanya kepada kekudusannya. Dibawanya engkau kepada kebenaran. Wow, mantap kan? Jadi terima Yesus dalam hatimu. Yang kedua adalah adanya kepastian pemeliharaan Allah. Ya. Dalam 1 Petrus 5 dikatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Wow. Ia yang memelihara. Allah yang memelihara. Yesus yang memelihara kita. Dalam satu perkataan Paulus berkata, my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu. Kalau dalam bahasa supply itu menyuplai, menyediakan, mencukupkan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Wow, mantap kan? Jadi ada kepastian pemeliharaan Allah.
Allah kita itu bukan Allah yang tidak dapat berbuat apa-apa. Bukan Allah yang tidak pernah menunjukkan mujizatnya. Bukan hanya sekedar rekayasa kata-kata, bukan. Saya bisa merekayasa kata-kata. Apapun saya bisa katakan. Tapi kalau Tuhan tidak pernah menunjukkan bahwa ada sebuah perbuatan yang luar biasa yang saya alami dalam hidup ini. Kalau itu nggak pernah terjadi, apa saja perkataan saya akan menjadi sia-sia. Tapi saya yakin pemeliharaan Allah itu sebabnya saya banyak kesaksian bagaimana Allah mencukupi segala kebutuhan saya. Bukan kemauan Anda. Ketika saya butuh mobil, Tuhan sediakan mobil. Ketika saya butuh rumah, Tuhan butuh kalau rumah, ya Tuhan sediakan rumah. Bayangkan orangnya mati 4 hari, 4 jam lebih, kira-kira begitulah. Lalu kemudian saya pada hari dia datang, padahal saya juga dalam pergumulan 1 tahun untuk berdoa dan berpuasa itu. Setiap bulan 3 malam di hari-hari yang lain, 2 kali seminggu. Dan pada bulan yang ke-9 saya mendapatkannya. Pada waktu itu dia waktu Amfal, mati suri itu, saya datang ke tempat ini. Saya ketok dan ketok, nggak ada apa-apa. Tapi setelah saya mau pulang, pintu terbuka, krek, wah, ada rupanya. Saya masuk, dilihatnya saya, Yesus Sancti, dia nari dan lain sebagainya. Kenapa saya mau menyaksikan ini terus-menerus? Karena saya lihat kebesaran Tuhan itu. Saya sudah bawa tanah, kalaupun orang bilang saya gendeng-gendeng lah ya. Saya sudah bawa tanah dari belakang rumah ini. Dan saya bawa ke kamar doa saya. Saya sudah injak dan ini tanahnya tuh. Ya. Apa nggak ada tantangan? Ada. Orang bilang saya begini, memaksakan kehendak kepada Tuhan. Tidak. Saya membuat pagar itu dari mie ayam Jakarta yang ada di sini sampai ke tempat saya. Dan Tuhan kabulkan. Itu karena bukan saya mau kemauan apa saya, kemauan saya. Itu kebutuhan saya. Saya butuh rumah. Saya tidak ingin kontrak-kontrak. Dan Tuhan menyediakan semua yang saya perlukan. Makanya ketika dijawab, ada uang, nggak ada. Bagaimana saya mau jual ini sama Pak Pendeta, nggak ada uangnya. Saya punya mobil, saya diberkati mobil. Makanya saya tidak takut untuk melepaskannya. Berapa jual mobilnya? Kalau mau cepat 40 juta lah. Ya. Jangan sih dia 40 juta, 50 juta. Pada waktu saya bawa uang 500.000, saya down payment 500.000. Dan jadilah. Walaupun kemudian dia bimbang, dia berkata, kata orang itu rumah saya itu terlalu murah. Ya sudah, kembalikan saja uang saya. Tapi urusan dengan Tuhan Yesus. Jangan. Iya sudah. Ya. Dan sejak itu saya percaya. Sebelumnya saya agak ragu-ragu bimbang gitu. Tapi setelah itu saya, berarti betul. Kalau itu kebutuhanmu, Tuhan akan menyediakan. Lalu kepastian bahwa pemeliharaan Allah itu pasti. Yang ketiga, kepastian keselamatan. Saya baca dulu ayat ini ya, Roma 10 ya. Roma 10 ayat yang ke-10. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut mengaku dan diselamatkan. Jadi kalau engkau percaya, kamu dibenarkan. Kalau mulut mengaku Yesus adalah Tuhan, kamu diselamatkan ya. Ayat 9-nya sama saya perdengarkan dulu. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa aku telah membangkitkan dia dan antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi 9, 10
itu menjadi sebuah ayat kunci bagi kita untuk memperoleh keselamatan. Enak kan? Enak. Jadi Tuhan itu menyediakan solusi bagi kita untuk keselamatan kita. Dan dia tidak pernah bermain-main dengan keselamatan itu. Dan kalaupun ada orang mempermainkan keselamatan, ya satu kali dia akan berurusan. Tapi bagi kita orang-orang yang cinta Tuhan, yang sayang sama Tuhan, yang taat sama Tuhan, yang ingin menyenangkan hati Tuhan selama hidup kita, kita akan melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Jadi, mau kamu diselamatkan, mulut harus mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Mau kamu dibenarkan, kamu harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dan yang terakhir, kepastian yang terakhir adalah kepastian kita pasti mati. Ya. Nggak ada yang bertahan hidup sampai kekal. Setiap orang, baik itu pejabat, bagaimanapun kekayaan yang sangat luar biasa, yang mungkin bisa memperpanjang usianya, tapi yang jelas pasti mati. Supaya jelas, Alkitab mengatakan begini, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Saya mau katakan kepada kita baca dulu Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang pada saat penghakiman itu. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Yesus Kristus. Wow, mantap kan? Jadi kepastian itu hanya ada pada Yesus. Dunia ini tidak penuh dengan kepastian, tapi dalam Yesus ada kepastian. Jaminan Yesus pasti. Pasti engkau mati, sepasti itulah janji Tuhan. Walaupun kita tidak tahu kapan saya mati, kapan Anda mati, kita nggak tahu. Tetapi yang jelas pasti mati. Dan yang menjadi pertanyaan saya, adakah kita mengalami seperti yang dialami oleh apa yang dikatakan oleh Yohanes ini? Saya mau bacakan dulu karena ini penting bagi kita supaya dapat mengubah paradigma hidup kita sesuai dengan firman Allah. 5:24. Demikian bunyi firman Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Kalau orang itu sampai dia putus di situ, dia akan diutus itu. Dia diutuskan. Tapi dia nggak akan baca dia itu, ya, nggak akan dia baca itu sampai utusan saja. Ayat 24. Dan saya akan bacakan, mengutus aku. Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Wah, mantap kan? Jadi dalam Yesus itu ada kepastian hidup. Mati tapi hidup. Jadi walaupun engkau mati tapi hidup. Hidup di dalam keabadian bersama dengan Yesus. Tapi yang jelas engkau pasti mati. Pertanyaan saya, kemana engkau setelah engkau mati? Kita orang Kristen tidak ada siksa kubur, itu jelas. Yang ada ketika engkau mati tidak dalam Tuhan, kamu akan ada di neraka. Kalau engkau mati di dalam Tuhan, hidupmu masuk di dalam firdausnya Allah saat ini. Pilih. Neraka tempat penghakiman selama-lamanya. Dan tidak akan pernah engkau bisa keluar dari situ. Tidak ada api penyucian di situ. Tidak akan ada di iman Kristen itu orang-orang yang akan bisa dipindahkan di situ. Kalau engkau sekali masuk, dan selamanya engkau tidak akan pernah bisa keluar. Dan kita katakan kalau engkau percaya, kau diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau masuk di situ. Dan sangat simpel, sangat mudah. Tapi jangan pikir untuk mengaku Yesus adalah Tuhan sangat mudah, tidak. Saya bukanlah orang yang mudah untuk mempercayai Yesus adalah Tuhan.
Ya buktinya di 27 tahun saya baru menerima dia sebagai Yesus dan Juru Selamat saya. Itu kan hal yang konyol sebenarnya. Tapi saya mau katakan kepada kita, Tuhan itu sangat baik. Kalau engkau mau menemukan kepastian pengampunan dosa, kepastian pemeliharaan Allah, kepastian keselamatan, kepastian kematian, hanya ada pada Yesus. Dan setelah engkau mati, kepastian hidup yang kekal kalau engkau percaya kepada Dia. Jadi saya tidak akan panjang melebarkan firman Allah. Semoga kita menyadari dalam hidup ini tidak samar-samar, ada kepastian yang perlu kita ketahui masa yang akan datang. Di dalam Yesus kita menerima yang terbaik. Kiranya kita semua menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk mendapatkan kepastian yang sudah saya katakan tadi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kepastian-Mu, pengampunan dosa, keselamatan, pemeliharaan. Pasti kami mati, tapi setelah mati kan kemana? Dan yang pasti ketika kami percaya kepada Yesus, kami mendapatkan surga. Ketika kami tidak percaya, yang pasti kami masuk neraka. Dan itulah sebabnya kami memohon kepada-Mu Tuhan, sehingga kami mempunyai kemampuan untuk percaya kepada-Mu, karena kami tahu kami bisa mempercayai Tuhan itu karena Roh Kudus. Itulah sebabnya Tuhan, tolong Engkau datang kepada orang-orang yang belum percaya itu, supaya mereka boleh percaya kepada-Mu. Sama seperti Engkau telah menyelamatkan hamba-Mu, selamatkan juga mereka. Kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagimu, dan percayalah Tuhan mampu datang kepadamu. Saat kita berdoa bersama, Tuhan mampu menyembuhkan engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau melihat mereka-mereka yang sedang terbaring dimanapun mereka, yang saat ini sedang bersama dengan kami mendengarkan firman Allah, dan saat ini dalam doa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala apa yang mereka alami, dalam nama Tuhan segala sakit penyakit mereka, dalam nama Yesus, engkau tumpangkan tangan mereka dan kami perintahkan dalam keluar. Dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus, engkau sembuh oleh kuasanya, engkau sembuh oleh kemurahannya, engkau sembuh dalam nama Yesus. Kalau engkau sedang mengalami penatnya hidup, susahnya hidup, penderitaan yang sedang engkau alami, saya tahu itu apa penderitaan, saya tahu itu apa kesusahan. Tetapi jangan pernah keluar daripada firman Allah. Mungkin engkau sedang menangis dalam penderitaan. Terima undangan Yesus. Yesus sudah berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih sudah, dan aku akan memberikan kelegaan bagimu. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Kalau engkau mau menerima pertolongan Tuhan, menerima kebutuhanmu dijawab oleh Tuhan, datang pada Tuhan. Mari kita berdoa. Angkat kedua belah tanganmu, menyerah kepada Tuhan. Lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, menyerahkan diri, memenuhi undanganmu Tuhan. Mereka datang dan engkau puaskan mereka, dan engkau menjawab segala kebutuhan mereka dalam nama Yesus. Biarlah kiranya mereka berkata bahwa sebagaimana firman-Mu, bersuruhlah kepadaku pada waktu kesusahan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Biarkanlah semua memuliakan engkau, karena engkau meluputkan mereka dari segala persoalan penderitaan yang mereka alami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita di malam hari ini. Istirahatlah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Mantap, mantap, mantap. Dan jangan lupa ya, baca firman Allah, cintai Tuhan dan hidup ini. Tuhan Yesus